Romo, Suster Krista dan teman-teman dari tim GPIC Kongregasi, anak-anak muda yang terkasih, selamat pagi. Kita bersyukur untuk hari ini karena ini hari yang peristiwa pertama yang terjadi di kongregasi kami untuk mengumpulkan sekian banyak anak muda untuk berbicara tentang suatu tema yang penting. Peristiwa yang sangat luar biasa untuk kita semua syukuri, karena kita boleh berkumpul yang tadinya tidak mengenal. Ini banyak yang tidak saling mengenal ya, atau sudah saling mengenal? Belum, maka nanti pasti tim akan menganimasi supaya keluar dari ruangan ini semua harus sudah saling mengenal. Maka pada kesempatan ini kita diajak, sebenarnya ada apa? Tentu ada suatu hal penting yang mau disampaikan kepada kita sebagai generasi muda. Kalau kita di usia kita, orang sering mengatakan kita itu generasi stroberi, tetapi ini di Caritas kita disebut generasi hijau ya. Stroberi itu kalau orang lebih banyak negatifnya kayaknya. Kalau hijau maka kita lebih banyak lihat hal positifnya. Hijau itu kan harapan tumbuh berkembang dengan baik, di mana orang melihat itu orang akan sukacita, itu harapan kita. Dan tepat juga mengapa Suster Krista dan teman-teman kemudian mengkhususkan generasi yang ini, generasi hijau, yang akan kita berbicara tentang bagaimana dengan kemampuan kita, dengan keprihatinan besar yang ada ini, kita berbuat sesuatu yang baik untuk dunia kita. Suster, kan aku cuma di Palembang, gimana? Terlalu luas dunia ini. Teman-teman dari tim GPIC nanti akan mengarahkan adik-adik semua, ya, supaya kita punya sesuatu yang penting yang kita pegang dan kita jadikan itu sebagai prinsip hidup kita. Kalau kita orang lain saja, harus dari kita. Maka kalau 70 orang di sini, 700 atau 70 Suster Krista? Sepertinya 700. Kalau 7.000 kita tambah lagi semua ya. 70 orang nanti keluar dari sini menjadi 7 kali 10 berarti berapa? 7 kali 1 orang itu punya 10 orang yang akan dia wartakan. Berarti berapa? 700 orang yang akan mendapatkan buah kebaikan yang nanti Suster Krista dan teman-teman berikan kepada kamu semua. Itu tugasnya nanti untuk menggarami 10 orang ya. Jadi dengarkan dengan baik, ikuti dengan baik dinamikanya, prosesnya, supaya tujuan kita tercapai. Semuanya adalah mengajak kita untuk punya suatu prinsip yang kuat di dalam hidup kita. Terkait dengan apa? Terkait dengan keprihatinan dunia saat ini. Begitu ya. Jadi Suster Krista dan teman-teman, sedikit sambutan itu dari saya. Teman-teman semua, terima kasih untuk semangat antusiasmenya untuk ikut di kesempatan ini. Tadi sudah menari dengan sangat sukacita. Semoga sukacita di awal ini kita tetap tumbuhkan sampai dengan di akhir nanti, dan nanti kita keluar dari ruangan ini. Maka selamat mengikuti kegiatan ini ya. Siapa yang baru pertama ke Caritas di tempat ini? Tunjuk tangan ya. Ketika kita masuk, kita lihat gedungnya warnanya apa? Hijau. Banyak ada tanaman di sekitar sini? Banyak. Kalau begitu suster-susternya rajin atau malas? Siapa yang mau lihat kebunnya Suster Stella lebih jauh lagi di belakang sana? Oh, nanti bisa belajar bagaimana merawat kebun supaya tetap berproduksi dengan baik. Begitu ya. Selamat mengikuti kegiatan ini, tumbuhkan sukacita dan kegembiraan hari ini, dan petik hal-hal baik yang akan disampaikan oleh Suster Krista dan teman-teman. Begitu saja, saya buka kesempatan ini. Mari kita bersukacita. Tepuk tangan. Suatu saat Yesus panggil untuk menerima
Apa nek baju saya sering Shopee. Butuh 20 atau 200 tahun tergantung jenis kainnya. Mulai nek suster-suster lambene nganti suwek, yo ngurangi baju. Apalagi kalau pertemuan-pertemuan pasti ada seragamnya gitu. Pipet minum tanpa pipet kurang cantik, suster nanti nggak tirus. 200 tahun. Besok lagi kalau suster ketemu kamu di kampus, lalu kamu minum pakai pipet aja, pipetmu 200 tahun loh. Apalagi nggak apa-apa, tak gampang ini memang kenyataannya nenggo kan. Butuh 450 tahun untuk hancur, meskipun disoek-soek tak biasanya tahu. Gitu. Iki tidak terurai. Tisu juga demikian. Cek aja tas-tas ini ada tisunya tidak? Styrofoam, suster beli GoFood and styrofoam juga tidak terurai meskipun tulisannya terunggul. Ini mari kita berpikir bersama, ini kenyataannya begini, lalu kita buat apa? Buat sesuatu yang bisa kita lakukan, misalnya dengan membawa tumbler, makanya kamu suruh bawa tumbler loh. Begitu, ganti tisumu dengan sapu tangan. Saya tidak yakin bahwa kamu punya sapu tangan. Kamu punya tempat minum dan sebagainya. Rajin-rajinlah bawa kantong plastik dan kantong belanja. Sekarang apa-apa sudah nggak ada lagi. Jangan kamu minta ada plastik ya. Itu yang bisa kita lakukan. Ubah gaya hidup mudah. Lakukan sesuatu yang bisa kita lakukan. Tadi yang dibahas itu kan semacam 80% keprihatinan kita terhadap lingkungan yang terjadi di sekitar kita. Kemudian yang saya mau sebenarnya bukan bertanya sih, hanya sedikit coba bingung aja di pikiran, keluar sendiri kadang-kadang. Kan ada tuh aktivitas daur ulang, suster. Betul. Nah kira-kira mungkin pendapat suster lah, soalnya saya bingung. Tapi kan ada daur ulang juga, jadi nggak semata-mata kita pakai sampah kemudian kita buang, sampah buang gitu kan. Jadi itu ada misalnya bukan apa sih namanya, mungkin ada ya bagian-bagian yang memang mengolah sampah kemudian jadi hal yang bisa digunakan kembali. Jadi nggak kita pakai lalu semata-mata kita buang jadi sampah. Itu aja sih. Oke, terima kasih. Namamu siapa? Sisilia. Sisil, tepuk tangan untuk Sisil dong. Makasih ya Sil. Kalau kita lihat dari sampah, kalau kita lihat dari sampah yang kita hasilkan, yang keluar dari rumah kita coba cek secara jujur, berapa persen dari sampah itu yang lalu kita daur ulang. Bahkan kita belum melakukannya ya. Lalu kita mau, oh iya suster itu yang bank sampah itu buat kok daur ulang, berapa persen yang mereka bisa sanggup untuk daur ulang. Ada betul perusahaan-perusahaan tertentu yang
lalu mendaur ulang seperti sampah plastik itu lalu dikumpulkan, lalu kemudian dicacah menjadi biji plastik, lalu kemudian dihasilkan seperti ember dan sebagainya. Tapi berapa persen tetap dari sampah yang dihasilkan? Kalau tadi kita lihat dari TPA Sukawinatan saja 1.200 ton per hari loh, gitu. Jadi memang betul itu adalah salah satu usaha kita untuk membuat sampah itu menjadi tidak terlalu banyak, begitu. Lalu kemudian itulah yang kemudian menggerakkan kami tim ini untuk undang kamu, undang kita bersama. Ayo kita berpikir, kamu punya kemampuan, kamu punya daya pikir, kamu punya daya juang, kita semua punya itu. Ayo kita buat sesuatu. Daripada kita menunggu orang mendaur ulang, ayo kita daur ulang, ya toh? Ngono. Jadi daripada kita menunggu banyaknya sampah yang di Sukawinatan, lebih baik kita kurangi penggunaannya, toh? Gitu toh sih? Gitu. Terima kasih. Nama saya Agatha Galuh Ikawani. Saya dari Paroki Santo Petrus. Dan saya mau bertanya Suster terkait dengan tema hari ini. Merawat bumi, Iya, menyelamatkan masa depan. betul. Saya mau tanya tentang kegiatan apa saja yang sederhana tapi kita bisa lakukan untuk membantu menanggulangi mendaur ulang sampah itu, gitu. Yang sederhana saja yang bisa kita lakukan. Dan apakah ada komunitas yang bisa ikut bergabung gitu supaya anak-anak muda bisa merealisasikan ide-idenya seperti itu. Terima kasih. Siapa kalian semua? Siapa? Kan tadi pertanyaannya apa yang bisa kita buat dan komunitas mana? Gitu ya. Saya paling tak takon. Sekarang saya mau tanya kepada kalian semua. Andai kata kita bergerak bersama, siapa yang mau ikut? Jadi, kalau misalnya kita mau bergerak sebagai orang muda, siapa yang mau ikut? Siapa yang mau ikut? Andai kata kita buat, kan tadi itu kayaknya apa yang kita buat? Apa yang bisa kita buat? Komunitas mana yang kita gabungin? Ngapain kita nunggu komunitas mana? Kenapa kita nggak gerak? Sekarang saya mau tanya, siapa yang mau gerak? Angkat tangannya. Saya Tolong di videonya nggak coba saya. Sudah. Bergerak. Lalu apa yang mau kita buat? Apa yang mau kita buat? Pertanyaan berikutnya. Saya sabar. Sekarang ini nanti habis itu Bang Bodi akan menjelaskan kepada kita hal simpel apa yang bisa kita buat. Itu yang pertama. Yang kedua, seperti pertanyaannya Agatha, dan saya bertanya kepadamu secara serius. Pertemuan ini bukan menjadi pertemuan yang sekali sertifikat keluar selesai. Kamu butuh sertifikat lagi kan? Nah, artinya bukan soal sertifikatnya. Kita mau buat gerakan berkelanjutan. Kita mau bikin gerakan berkelanjutan. Kalau misalnya kita bisa kasih contoh ke orang-orang yang tadi Suster Stella bilang, maka kita buat sebagai orang muda. Contohnya ya, kalian tahu kan Pandawara 5? Tahu. Kenapa kita harus nunggu itu yang di Semarang atau yang di mana sono? Yang di Palembang kan bisa, kamu kan ada. Ya main Kak, ayo buat. Suster kami nggak butuh pelindung, tuh ada. Tuh. Begitu. Jadi kita buat. Jadi kita buat. Oke, Pak Jahit. Maka sekarang boleh kita dengarkan Bang Bodi. Boleh.
terbarukan. Dan sekarang kita juga ada beberapa mengenal tentang bioenergi, yaitu energi terbarukan seperti biodiesel, bioetanol. Nah itu kan ada beberapa orang yang pengetahuannya masih kurang dalam hal itu. Kira-kira bagaimana penerapannya agar banyak orang yang bisa memanfaatkan energi terbarukan tersebut? Terima kasih. Indonesia tuh ada namanya di proses transisi energi namanya EBT, energi baru dan terbarukan. Energi baru itu energi yang baru ditemukan, cuma tidak bisa diperbarukan. Energi terbarukan itu energi yang baru ditemukan dan bisa diperbarukan. Misalnya kayak panel surya tadi, pembangkit listrik tenaga surya. Untuk di Sumsel itu hari ini energi barunya ada dari geothermal, panas bumi yang ada di bakar alam dan lahat marini. Kemudian untuk yang energi terbarukannya dia sekarang menggunakan mikrohidro di Sungai Endika. Kemudian ada juga biomasa dari sawit, bioenergi dari limbah sawit. Nah itu sebenarnya menjadi sebenarnya titik berat untuk mengedukasi ke masyarakat adalah di teman-teman mahasiswa. Bagaimana mengedukasi ke masyarakat. Hari ini masyarakat itu kalau belum PLN masuk, belum listrik. Padahal kita bisa menciptakan energi listrik itu sendiri. Misalnya kalau di daerah sepanjang Bukit Barisan itu bisa menggunakan mini hidro namanya. Jadi kapasitasnya di bawah 10.000 watt. Di bawah 10.000 watt itu bisa untuk 3 rumah misalnya. Mereka menggunakan mikrohidro. Nah itu bisa diterapkan. Nah kemudian misalnya memang energi baru terbarukan agak mahal sih sebenarnya untuk investasi awal. Misalnya kayak PLTS yang kita pasang di Musikaritas itu dia 3.000 watt, cuman butuh pendanaan sekitar 50 jutaan. Artinya kan kalau menengah ke bawah itu agak sulit. Cuman kalau kita hitung ketika itu dipasang 3.000 watt, kita tidak akan bayar PLN 500.000 per bulan lagi. 3.000 watt. Rata-rata yang 500.000 per bulan itu yang di 1.300, kita bisa dapat yang di 3.000 misalnya. Cuman itu menjadi sebuah PR kita bersama bagaimana mengadvokasi pemerintahan sehingga bisa menerapkan energi berbasiskan masyarakat. Karena hari ini listrik kita itu dimonopoli oleh satu perusahaan. Karena di mana undang-undang hanya PLN yang bisa untuk menjual belikan energi listrik. Sehingga ada aturan PLTS di atas atau pembangkit di atas 10.000 watt itu harus izin ke PLN, tidak boleh dibangun sendiri oleh masyarakat. Nah makanya inovasi-inovasi dari universitas akademisi mahasiswa itu sangat dibutuhkan untuk pembangunan di daerah seperti itu. Tadi dibantu untuk memilah sampah, ya kan? Bagaimana untuk mendaur ulang? Kalau teman-teman di Santo Yosef mungkin bisa masuk dalam komunitas garam, mengumpulkan sampah-sampah plastik. Saya kira itu masih ada itu komunitasnya. Mungkin nanti bisa bertanya dengan Romo Linderto, mungkin bisa menjawab. Apakah masih ada nggak itu? Peduli kepada lingkungan dengan mengumpulkan atau memilah sebenarnya, memilah sampah-sampah tadi. Salah satunya adalah sampah plastik. Hanya kemudian memang tindak lanjutnya masih bingung. Artinya ini mau diapakan? Apakah hanya dikumpulkan? Kalau mengumpulkan kan bisa saja, tapi kemudian mau diapakan ini yang masih belum jelas. Tetapi sudah ada yang mencoba untuk membuat dijadikan apa namanya minyak ya, minyak dirubah. Bukan minyak sayur dari minyak jelantahnya. Jadi salah satu bentuk itu sabun dari minyak jelantah itu sabun. Jadi ini kan salah satu bahan yang sudah tidak terpakai. Hanya yang untuk sampah-sampah yang lain itu juga mengalami kesulitan memang mau diapakan. Tapi ada upaya untuk bekerja sama dengan pihak lain untuk bagaimana mengupayakan sampah ini mau didaur ulang atau mau dibuat hal yang lain yang lebih berguna. Terima kasih.
lagi ngapain guys? Lagi ngapain guys? Nyuci ya. Hai guys. Lumayan. Iya. Ini nyuci apa? Ini nyuci apa? Nanas. Kita bikin ekoenzim. Ekoenzim. Iya. Jadi guys, kami sedang mengelola sampah guys. Menjadi ekoenzim. Oke. Timbangannya di mana? Timbangan di mana, suster? Aku lihat dulu wajah mereka ini. Mana wajah-wajah ceria? Perkenalkan, nama saya Tali Dirgantara. Saya dari mahasiswa Universitas Katolik Muskaritas, program studi pendidikan guru sekolah dasar semester 2. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Roberta Remisnani. Saya akrab dipanggil Nana. Saya mahasiswa Prodi PGSD semester 2 Universitas Katolik Musikaritas. Oke, boleh dijelaskan nggak tadi acara kita hari ini apa nih? Nah, barusan tadi kita mengikuti acara Green Generation dengan tema merawat bumi menyelamatkan masa depan. Oke, dengar-dengar katanya ya Mbak dan Emas ini terpilih sebagai sosok yang mewakili orang muda dan mempunyai peran penting sebagai aksi nyata dari pertemuan hari ini. Boleh dikasih tahu perannya apa? Ya, kalau saya sendiri dalam kegiatan komunitas ini, saya terpilih sebagai ketua dari komunitas ini. Oke. Dan saya sendiri tentunya sebagai wakil dari ketua untuk komunitas kita yang luar biasa ini, teman-teman. Nah, kira-kira nama komunitasnya udah boleh diberitahu dan apa-apa aja yang akan dilakukan oleh komunitas ini? Nah, untuk nama komunitas yang sudah kami lakukan sudah sepanjang hari ini, kami belum menemukan namanya, tetapi untuk beberapa saat ke depan kita akan launching untuk nama yang menjadi patokan kita untuk komunitas ini. Jadi masih misteri, teman-teman. Kalau kalian penasaran, kalian rajin-rajin aja pantengin video kita deh, oke? Oke, baik. Selamat untuk tugas barunya dan juga semoga komunitas ini berkembang. Kami nantikan nama komunitas dan juga aksi nyata orang muda kali ini. Oke. Oke, bye-bye. Green Generation.